Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat BMA dimanapun berada. Kali ini kita akan coba melakukan pemostingan buku besar setelah penutupan pada perusahaan dagang dengan menggunakan metode periodik. Jadi kalau semalam itu kita sudah menyelesaikan jurnal penutupnya, kali ini kita akan coba melakukan pemostingan buku besarnya. Dan kita mulai yuk. Ini di sini saya sudah menyiapkan data jurnal penutupnya, ya kemarin yang sudah kita selesaikan itu. Kemudian data yang saya butuhkan juga adalah buku besar setelah penyesuaian, ya saya juga sudah selesaikan. Dan kemudian nanti akan kita sambungkan dengan buku besar setelah penutupan. Nah, mari kita coba lakukan ya pemostingan buku besarnya. Kita mulai dari jurnal penutup, ya satu-satu akunnya ini akan kita posting ke dalam buku besar. Yang pertama saya akan coba melakukan pemostingan akun Ikhtisar Laba Rugi. Jadi di sini posisinya itu ada di debit sebesar 33.380.000. Nah, nanti saya akan pindahkan ya seperti ini. Ini akunnya, ini nomor akunnya. Kemudian saya pindahkan yang pertama adalah jurnal penutup keterangannya. Kemudian di sini saya bikin debit 33.380.000. Nah, kemudian saya pindahkan posisinya di saldo debit juga. Oke. Kemudian kita lihat lagi di sini ada tidak Ikhtisar Laba Rugi. Jikalau ada maka kita akan pindahkan. Nah, di sini saya menemukan Ikhtisar Laba Rugi itu ternyata berada di posisi kredit. Berarti saya akan pindahkan dia ke sini. Angkanya jangan lupa, keterangannya juga jangan lupa. Kemudian posisinya di kredit sebesar 38.450.000. Nah, ini nanti karena ini di kredit dan ini di debit, maka kita akan kurangkan. Nah, setelah dikurangkan ternyata dia menghasilkan yang namanya minus. Karena minus, maka saya akan letakkan dia di posisi kredit. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi. Ada Ikhtisar Laba Rugi juga di tanggal berikutnya. Tanggal 31 Desember 2019 juga. Ya, sebesar 8.070.000. Nah, 8.070.000 ini posisinya di debit. Berarti saya akan buat seperti ini. Jangan lupa tanggalnya 31 Desember, kemudian juga keterangannya jurnal penutup, kemudian di sini saya buat debit 8.070.000. Kemudian apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kredit ini kita akan jumlahkan dengan yang ada di posisi debit. Maka nanti hasilnya akan jadi 0, ya. Jadi 0. Berarti ini sudah habis nominal akunnya. Oke. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemostingan buku besar akun potongan penjualan, ya. Di sini saya akan coba lihat akun potongan penjualan. Kita lihat di mana dia potongan penjualan. Oke, ini dia. Ya, jadi di potongan penjualan ada akunnya, kemudian di sini nomor akunnya. Kemudian tadinya itu adanya di data saldo ya. Pertama itu datanya berasal dari data saldo. Kemudian tadi kan ada jurnal penutup ya. Di sini ada di neraca jurnal penutup ya sebesar 25 juta. Maka nanti saya akan buat posisinya di kredit. Berarti saya akan buat dia di sini. Jurnal penutup posisinya kredit. Di sini saya letakkan, jadinya ketika debit ketemu kredit maka akan saya kurangkan dan hasilnya adalah 0, ya. Jadi hasilnya di sini adalah 0. Kemudian, selanjutnya yaitu saya akan pindahkan pembelian. Pembeliannya posisinya berada di kredit 25 juta, ya. Kemudian saya akan pindahkan pembelian, ini dia. Saya buat di sini tanggalnya jangan lupa, kemudian keterangannya jurnal penutup, artinya ini berasal dari data jurnal penutup. Kemudian posisinya saya buat di sini posisi kredit 25 juta. Nah, kemudian saya akan saldo di awalnya akan saya kurangkan dengan yang di jurnal penutup ini, maka nanti hasilnya adalah 0. Oke, selanjutnya saya akan memindahkan beban angkut pembelian. Ini posisinya di kredit Rp600.000. Maka saya nanti akan buat ya beban angkut pembelian ini ya, beban angkut pembelian. Kemudian saya tambahkan 31 Desember jurnal penutup, posisinya 600.000 di kredit, maka nanti debit ini dikurangi kredit dapatlah hasilnya 0. Oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah beban gaji karyawan. Posisinya di kredit Rp3.500.000. Posisinya di kredit Rp3.500.000. Beban gaji karyawan.
Oke, kita lihat ya, beban gaji karyawan ada di sini. Ini dia. Oke. Nah, kemudian saya akan melakukan jurnal penutupnya. Ini jurnal penutupnya. Kemudian saya bikin di sini posisinya di kredit 3.500.000. Kemudian akan saya kurangkan dengan saldo yang sebelumnya ya. Kemudian akan dapatlah nilainya 0. Oke. Nah, kemudian selanjutnya saya akan posting akun beban listrik 150.000 di kredit. Nah, di sini saya akan buat beban listriknya. Nah, ini dia. 31 Desember keterangan jurnal penutup. Kemudian saya buat di sini akunnya nominalnya 150.000 di kredit. Kemudian akan saya kurangkan dengan saldo debit ya. Saldo sebelumnya 150.000 maka dapat hasilnya 0. Nah, selanjutnya saya akan pindahkan juga beban perlengkapan. Ini beban perlengkapannya di kredit Rp500.000. Kemudian saya akan pindahkan di sini. Bentar ya. Saya akan pindahkan beban perlengkapan, ini dia. 31 Desember jurnal penutup. Kemudian 500.000 di kredit. Nah, saya akan kurangkan dengan saldo sebelumnya, maka hasilnya akan jadi 0. Selanjutnya, saya akan pindahkan beban penyusutan peralatan kantor. Posisinya di kredit Rp2.600.000. Oke. Nah, kemudian saya akan pindahkan kemari. Di sini ada 31 Desember ya, ada 31 Desember jurnal penutup. Nominalnya 2.600.000 di kredit. Kemudian saya akan kurangkan dengan saldo sebelumnya, maka hasilnya jadi 0. Dan selanjutnya, saya akan pindahkan beban saldo, beban sewa ya. Akun beban sewa ini saya akan pindahkan nominalnya di kredit Rp400.000. Maka nanti hasilnya seperti ini ya. 31 Desember jurnal penutup, nominalnya 400.000 di kredit, maka saya akan kurangkan dengan saldo sebelumnya jadinya 0. Kemudian selanjutnya saya akan pindahkan akun penjualan. Ya, kalau tadi akun-akun di sini sudah semua saya pindahkan, kemudian saya lanjutkan dengan akun penjualan. Akun penjualan ini kita akan pindahkan ya, atau posting ke buku besar dengan nominal 37 juta, posisinya di debit. Oke. Nah, maka saya akan buat di sini. Ini ya, akun penjualannya ini paling bawah ya. Kemudian saya bikin jurnal penutupnya di sini, posisinya di debit. Tadinya itu ada di kredit ya. Kemudian karena kita akan menutup, berarti kita letakkan di debit. Kemudian nanti hasilnya jadi akan 0. Karena di kredit ketemu debit berarti dikurangkan, maka hasilnya dapat 0. Selanjutnya itu ada akun pendapatan komisi. Nah, akun pendapatan komisi ini nominalnya 1.050.000 di debit. Maka saya akan pindahkan di sini ya. Ini dia 31 Desember jurnal penutup. Nominalnya 1.050.000. Kemudian saya akan kurangkan dengan saldo sebelumnya. Karena ini kredit, kemudian ketemu debit, maka hasilnya akan dikurangkan jadi 0. Selanjutnya retur dan potongan pembelian. Posisinya di debit Rp400.000. Kemudian, di sini kita lihat lagi. Bentar ya. Retur dan potongan pembelian. Retur dan potongan pembelian ya, ini dia 31 Desember jurnal penutup, posisinya Rp400.000 di debit. Kemudian saya akan kurangkan dengan saldo sebelumnya ya, karena kredit ketemu debit dikurangkan maka hasilnya dapat 0. Nah, selanjutnya yaitu saya akan pindahkan akun modal Aisyah. Ini posisinya di kredit 8.070.000. Maka saya akan lakukan pemindahan. Oke, ini dia modal Aisyah ini ya. 31 Desember jurnal penutup, sebesar 8.070.000 saya kreditkan, maka nanti dia akan kita tambahkan dengan saldo sebelumnya, dapatlah 63.070.000. Nah, selanjutnya yaitu saya akan pindahkan modal Aisyah yang di bawah. Posisinya kali ini di 5 juta di debit. Jadi nanti ini dia jurnal penutup, nominalnya di debit 5 juta, kemudian karena ini di debit maka kita akan kurangkan dengan saldo sebelumnya, dapatlah saldo modal akhirnya 58.070.000. Selanjutnya lagi yaitu Prive ya. Prive ini kita letakkan posisinya di kredit 5 juta rupiah. Oke, kita lihat di sini ya. Ini 31 Desember jurnal penutup,
posisinya di kredit 5 juta, kemudian saya kurangkan dengan saldo sebelumnya, maka dapatlah hasilnya jadi 0. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi. Dan ternyata semuanya sudah kita pindahkan ke dalam buku besar, akun-akunnya, dan ini artinya sudah selesai, ya. Kalau sudah selesai berarti proses dari penyusunan buku besar kita ini juga sudah selesai. Nah, akun-akun yang tadinya sudah kita posting ke buku besar setelah penutupan, nantinya akan bernilai 0, seperti ini, ya. Price sudah 0, penjualan sudah 0, kemudian pendapatan komisi juga sudah 0, potongan penjualan juga sudah 0, pembelian, kemudian ada retur dan potongan pembelian juga sudah 0, beban angkut pembelian, beban gaji karyawan, beban listrik, beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan kantor, beban sewa, kemudian ada ikhtisar laba rugi. Jadi, semua akun-akun yang sudah kita pindahkan dari jurnal penutup ke buku besar ini akan bernilai 0, kecuali modal Aisyah tadi, ya. Kemudian nantinya ini tidak akan muncul lagi di neraca saldo kita, neraca saldo kita berikutnya, yaitu neraca saldo setelah penutupan. Jadi yang 00 ini nanti tidak akan muncul lagi di sana. Oke? Jadi, sahabat BMA dimanapun berada, beginilah cara kita untuk melakukan penyusunan buku besar setelah penutupan. Intinya, untuk bisa menyusun buku besar setelah penutupan ini, maka kita harus memiliki data jurnal penutup, kemudian data buku besar setelah penyesuaian. Nah, ketika kedua-dua data ini sudah kita miliki, maka nanti bisa melakukan pencatatan atau pemostingan buku besar setelah penutupannya. Oke? Baik sahabat BMA dimanapun berada, demikianlah penjelasan saya tentang buku besar setelah penutupan. Semoga sudah pada paham dan sudah pada bisa membuat atau melakukan pemostingannya secara mandiri di rumah. Oke? Baik, sampai ketemu lagi di penjelasan berikutnya, yaitu neraca saldo setelah penutupan. Jangan lupa tetap jaga kesehatannya di rumah dan tetap semangat untuk belajar akuntansinya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.